Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat Id yang kami muliakan, pada kesempatan ini karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Id, maka dari itu kami himbau kepada keluarga bersama kami, keluarga besar Masjid Agung Abu Salam, untuk sama-sama mengisi saf terdepan yang terlebih dulu. Karena di kanan kami, di kiri kami, di depan kami masih banyak yang kosong. Juga ibu-ibu kami, baik itu yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan kami masih kosong. Jadi kami sangat berharap kepada kita bersama, karena masjid kita kondisinya seperti ini, mari kita penuhkan saf-saf terdepan terlebih dulu. Seandainya nanti kita tidak memungkinkan untuk masuk lagi, tidak muat, kita bisa mengisi lantai 2, karena lantai 2 sudah kita siapkan untuk jemaah ibu-ibu dan jemaah bapak-bapak sekalian. Jadi kita mohon kepada kita bersama untuk sama-sama mengisi di dalam masjid dulu, karena masih ada di depan kami, di samping kiri kami dan kanan kami masih ada yang bisa kita tempati secara bersama. Dan juga kepada panitia pengumpulan infak nanti, baik itu di kanan kami maupun di luar sebelah kiri kami, di dalam dan di atas lantai 2, dan kami harapkan kepada ibu-ibu kami bantu nanti dalam pengumpulan infak. Dalam pengumpulan infak, bantu kanan kami, kiri kami, itu sudah kami siapkan kokarde. Jadi bagi panitia 5 masjid di 4 kota pengunjung, Abu Salam, Pasar Lama, Masjid Raya, Al-Zikra, Muhammadiyah, Al-Ikhwan Rata. Pengurus panitia tolong
dalam pengumpulan uang. Mengapa kami sampaikan? Karena uang yang kita kumpulkan secara bersama, kita infakkan secara bersama, kita bagi 5 masjid. Jadi kecuali panitia, kami sangat berharapkan 5 masjid tolong kita bersama-sama, baik itu ibu-ibu kami yang kami muliakan, bapak-bapak kami yang berada di luar kiri kanan dan belakang, tolong sama-sama kita bantu dalam pengumpulan infak. Insya Allah program bagian luar sudah kami siapkan. Kami panggil juga tim keamanan kita, tim parkir kita yang sebelah arah ke ruko itu kita sediakan untuk parkir kendaraan roda 2. Sedangkan di kiri kami di luar pagar dan di belakang termasuk kantor wali lama itu kita siapkan untuk parkiran. Jadi kendaraan roda 4 mohon maaf kepada bapak sekalian ibu sekalian. Sementara waktu untuk kondisi sekarang ini kita tidak dipersilakan untuk parkir di depan masjid atau di lokasi masjid. Mohon maaf kepada kita bersama karena kaki-kaki itu tidak mempunyai beko, oto itu masuk atau tidak memungkinkan. Maka dari itu kami menyediakan parkir kendaraan roda 4 baik itu di arah depan ruko yang sebelah sana di pasar kantor wali lama dan di samping arah belakang ini kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Maka dari itu kami sangat berharap kepada panitia dalam hal ini terutama parkir dan panitia pemungutan infak yang di luar agar segera menyediakan atau fasilitas yang sudah diberikan, tolong sama-sama kita laksanakan kerjasama ini. Dan juga kepada ibu kami, tolong sama-sama kita bantu di Kobo seandainya pengumpulan infak sudah dimulai. Maka dari itu mungkin itu beberapa informasi yang kami sampaikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik-baik menghormati mungkin di posisi saf banyak yang kosong Pak. Berharap Bapak kami mohon digeser ke depan. Karena di kanan masih banyak jemaah kita yang belum sempat masuk. Jadi sekali lagi kami mengimbau bisa kita menyesap di depan atau di mihrab. Jadi kami himbau untuk bergeser ke depan Pak. Maju Pak Haji. Jadi yang di pintu yang sebelah kanan, sebelah kiri kami, mohon masuk Pak. Karena posisi masjid kita masih banyak yang kosong, belum terisi saf. Insyaallah kita akan mulai agenda sholat Id. Silakan bagi yang di pojok kanan geser ke depan Pak. Di mihrab pun masih banyak yang masih terluang. Bisa dibagi malam. Salah nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Id Masjid Bagus Salam rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah beri izin kesempatan kita bisa hadir datang ke masjid yang sama-sama kita bangun dalam rangka untuk berpuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk selalu beriman serta beramal soleh. Kemudian pun kita bermunajat kepada Allah untuk salah hilaf kita. Kita mohon mudah-mudahan Allah ampuni itu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi Allah, imamnya Rasul, kekasihnya Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat. Tentu dengan lisan yang selalu berselawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, yang sama-sama kami hormati, barangkali Bapak kami dari pemerintah daerah, dari pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, badan usaha nagari, lembaga-lembaga nagari, dan ulama, alim ulama, jadi pandai untuk kandung khusus yang sempat hadir. Kemudian yang mulia yang dihormati bapak-bapak yang sempat mudik pulang kampung merayakan salat Idul Fitri bersama sanak saudaranya. Mudah-mudahan ini suatu berkah yang sangat luar biasa bagi kita semua. Izinkan kami melaporkan beberapa susunan agenda kita. Laporan kami kegiatan Ramadan, masjid, dan kegiatan anak yatim.
sekali, kami laporkan posisi keuangan anak yatim. Alhamdulillah pada kegiatan Ramadan maupun sebelum Ramadan itu kami terima dari Bapak. Ini secara singkat kami laporkan, Pak. Sekali kami terima dari Bapak Darul Jalan dari keluarga 1 juta rupiah, dari Mushola Ahami 3.700.000 rupiah, Mushola Istiqomah 2.500.000 rupiah, Babul Jannah 1.700.000 rupiah, Nurul Salam 580.000 rupiah, Nurul Hidayah 7 juta rupiah. Kemudian dari Masjid Muhammadiyah Nurul Haq sebanyak 45 juta rupiah, dari Pasar Lama Pulau 35 juta rupiah, dari Masjid Al-Zikra 20 juta rupiah, Darul Ikhwan 17 juta rupiah. Kemudian dari Bapak Haji Mantoni 2 juta rupiah, dari Tokorika Swalayan 2 juta rupiah, dari Ajo Menenggang 500.000 rupiah. Kemudian infak Ramadan khusus untuk anak yatim 17.358.000 rupiah. Ditambah dengan posisi keuangan masjid selama 1 tahun 291.747.000 rupiah. Alhamdulillah hari Sabtu sebelum menjelang Ramadan itu kita telah memberikan santunan anak yatim sebanyak 294 orang dengan nilai sebanyak 441 juta rupiah. Sekretariat 4 foto kita telah memberi santunan kepada anak yatim piatu dan yatim piatu dengan jumlah 441 juta rupiah. Alhamdulillah itu telah kita beri santunan. Kemudian kami laporkan posisi keuangan masjid 24 Januari 2023 itu berakhir kepengurusan sebelumnya. Rapat musyawarah dihadiri oleh Bapak Wali Nagari dan disepakati pengurus lama ditunjuk kembali untuk periode berikutnya, Pak. 2023-2026. Kas per 24 Januari itu sebanyak 2.883.000 rupiah. Kegiatan bulan Februari ditambah kotak yang ada dalam masjid kita buka terkumpul infak pada bulan Februari 32.676.000 rupiah. Kemudian di bulan Maret 29.125.000 rupiah. Kemudian 2 minggu yang lalu pada bulan April ini 2 kali Jumat yang telah kita lewati. Ini Jumat ketiga pada bulan April 5.165.000 rupiah dari kegiatan Ramadan anak-anak SD 08 500.000 rupiah, dari tunas PAUD 1 juta rupiah. Jadi tanggal 24 sampai hari ini masjid terkumpul uang sebanyak 71.349.000 rupiah. Kemudian untuk 2 bulan terakhir penyelenggaraan masjid sebanyak 68.411.000 rupiah. Per hari ini masjid saldo 2.938.000 rupiah. Barangkali kami menyampaikan secara singkat karena waktu, dan insya Allah tiap minggu, tiap Jumat uang masjid selalu kami laporkan dan akhir bulan selalu disampaikan pada Jumat yang Jumat baru. Kaum muslimin, bapak-bapak, rahimahullah. Kemudian masuk pada bulan Ramadan, infak selama Ramadan 44.138.000 rupiah. Kemudian donatur Ramadan
Rp16.180.000. Kemudian kami terima dari tim Safari Ramadan Kabupaten sebanyak Rp10 juta. Kemudian dari Bu Aja Ros Jayamurni Rp1 juta. Kemudian pun kami terima infak dari Bapak Haji Zulfikar Kalidare Group Rp3 juta. Kemudian menjelang 1 Syawal kami menjalankan kotak terkumpul Rp1.711.000. Alhamdulillah kegiatan Ramadan berjalan dengan aman dan lancar, terkumpul infak sebanyak Rp76.029.000. Pengeluaran pada bulan Ramadan, kegiatan Ramadan, kemudian beli pembukuan, kita menyediakan pembukuan di Masjid Bagus Salam. Kemudian pemilihan ATK, pengeluaran pada bulan Ramadan Rp26.631.000. Dan terakhir Ramadan, masjid kegiatan Ramadan saldo Rp49.398.000. Barangkali Bapak Ibu yang kami hormati, itu ke posisi keuangan. Kita mulai dari anak yatim, kemudian masjid dan kegiatan Ramadan. Kemudian kita masuk pada acara yang kedua, yakni laporan atau sepatah kata dari pengurus masjid yang insyaallah dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Masjid Bapak Abdul Kahar Malin Mandaro Sarjana Hukum. Pada Bapak Abdul Kahar, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka sholat Id Hari Raya insya Allah yang kita laksanakan beberapa saat lagi. Dan juga salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati wali negari beserta jajaran, yang kami hormati nini mama, alim ulama, cadi pandai, pemuka masyarakat, pemuda, pemudi, budokando,
intinya keluarga besar Pulau Punjung dan sekitarnya yang berkesempatan hadir di Masjid Agung yang kita cintai. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama pengurus Masjid Agung Bau Salam menyampaikan beberapa hal penting yang harus kita ketahui bersama. Pada acara ini kami menyampaikan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini semua amal ibadah kita di Ramadan yang telah berlalu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang tahun 2024 mendatang, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di samping itu kami mohon maaf kepada kita bersama keluarga besar kami, bahwasanya kami atas nama pengurus panitia pelaksana hari ini mungkin dalam pelaksanaan acara ini kurang memadai tempat fasilitas untuk ibadah kami, baik itu yang di dalam masjid maupun di lantai 2. Kami lihat secara bersama di podium ini masih banyak keluarga di sana kami yang berada di luar. Dengan ketidaknyamanan ini, kami atas nama panitia pengurus minta maaf kepada kita bersama. Dan juga di samping itu, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah negara, kepada lembaga-lembaga negara, alim ulama, cari pandai, pemuka masyarakat, kepala jorong, dan juga pengurus masjid, pengurus musola yang telah menetapkan bahwasanya Hari Raya Idul Fitri di 4 Kota Punjung jatuh pada hari ini. Ini sudah kita lihat secara bersama bahwasanya di nagari 4 Kota Punjung lain mempunyai ayam baik buat sore maupun. Walaupun itu bersamanya orang pagi, tapi itu sadunun orang kota. Apa maksudnya di sini? Dengan adanya 23 musola, 5 masjid di 4 Kota Punjung, kita bertebaran selama bulan Ramadan untuk beribadah. Tapi kita disatukan oleh pemerintahan negara beserta jajaran untuk bersatu padu, bersilaturahmi, berubudiyah di Masjid Agung Bau Salam. Maka itu kepada pemerintah negara dan seluruh stakeholder yang ada, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih. Dan juga di samping itu sedikit kami menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Itu kami ambil aja menjelang Ramadan masuk. Pertama sekali menjelang Ramadan ini masuk, panitia pembangunan yang dikoordinator langsung oleh salah seorang nini mama kita, Supardi Dato Rajo Lelo, M. Irfan Idris, Lonizan Lelo Kayo, sebagai inti koordinator panitia pembangunan Masjid Agung Bau Salam ini, itu sudah melaksanakan menjelang Ramadan masuk dan awal-awal Ramadan sudah merenovasi tempat duduk laki-laki dan tempat duduk di bagian luar, dan telah membuat gudang di antara pustaka dan ruko kita. Di kita pembikinan gudang antara ruko dan pustaka itu, kita manfaatkan seng yang kita pagar untuk menara dulu. Jadi tidak mana-mana dari kita untuk kita seng dulu, kini kita manfaatkan seng itu untuk pagar belakang, pagar depan, untuk gudang yang kita bikin. Dan di samping itu juga kami sampaikan beberapa kegiatan Ramadan, bahwasanya awal Ramadan dulu kita dikunjungi oleh tim safari Ramadan
Kita juga berterima kasih kepada pemerintah negara dan lembaga-lembaga yang lain untuk menunjuk Masjid Agung Darussalam sebagai tempat tim kunjungan Safari Ramadan Kabupaten Dharmasraya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah kita mendapat bantuan dari Kabupaten Dharmasraya melalui tim Ramadan Kabupaten sebanyak 10 juta. Alhamdulillah. Dan beberapa hari sesudah itu kita diberitahu dan diberi informasi oleh tim Safari Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita dikunjungi oleh tim Safari Provinsi Sumatera Barat yang dikoordinir langsung oleh Ibu Haja Leliani SPD MSI. Alhamdulillah Ibu Leliani adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berkunjung kepada masjid kita. Alhamdulillah dia berikan oleh-oleh untuk masjid kita sebanyak 20 juta rupiah. Alhamdulillah. Dan juga samping itu, apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi sekaligus bendahara masjid dan anak yatim, kita sudah menyalurkan dana anak yatim sekenagarian 4 untuk berkunjung. Jadi dalam pengumpulan dana anak yatim ini itu ada 5 masjid: Masjid Agung Darussalam, Masjid Raya Pasar Lama, Masjid Nurul Haq, Darul Ikhwan, Al-Zikrah Ternate Baru berkunjung. 5 masjid yang dikumpulkan di Masjid Agung Darussalam tanpa ditambah dengan musola yang memungut infak sedekah anak yatim, dan ditambah dengan infak sedekah dari pribadi-pribadi kita dan keluarga kita. Alhamdulillah pembagian santunan anak yatim itu sudah selesai kita laksanakan, itu dengan uang yang terkumpul lebih kurang 440 juta sekenagarian 470. Berapa anak yatim yang kita berikan santunan? Itu lebih kurang 296 orang anak yatim. Dari 296 anak yatim itu mendapat santunan uang per satu orang anak 1.500.000 per satu orang anak. Kategori yang kita berikan dari mulai lahir sampai belum tamat perguruan tinggi S2 kita berikan. Ada anak kita yang kuliah S1 banyak, ada beberapa orang anak yatim kita, yatim dan piatu juga ada melaksanakan menuntut ilmu di perguruan tinggi S2. Alhamdulillah seluruh uang bapak-bapak jemaah sekalian sudah kita salurkan melalui santunan anak yatim tersebut. Maka dari itu mudah-mudahan kerja keras kita, panitia dan sumbersih dari jemaah sekalian untuk santunan anak yatim, mudah-mudahan ini salah satu amal terbaik kita nanti, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di samping itu ke depan 1 tahun yang akan datang, mudah-mudahan kok tidak kalau dia minimal sama. Pada tahun ini 1.500.000 per satu orang anak. Tahun 2024 mendatang paling tidak sama, kalau bisa berlebih lagi. Mengapa kami sampaikan? Kalau kita runut ke belakang 3 tahun yang lewat, termasuk 4 tahun pada tahun ini, itu setiap tahunnya pembagian santunan anak yatim meningkat terus. Mulai tahun 2000, 2021, 2022, 2023, dari tahun ke tahun santunan anak yatim alhamdulillah meningkat terus pembagiannya. Bapak-bapak jemaah sholat Id yang kami muliakan, juga di samping itu kami sampaikan terakhir menjelang Ramadan tahun ini, bahwasanya kita dari Masjid Agung Darussalam melaksanakan lomba antar TPQ MDA sekenagarian 4 pengunjung dan nagari Gunung Selasi. Ada 2 item lomba yang dilaksanakan. Pertama adalah Pidacil, Padi, dan Azan. Alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik.
dan kami atas nama pengurus berterima kasih kepada panitia, guru-guru, dan kepala MDA Bagus Salam karena sudah terlaksana dengan baik. Dan juga di samping itu kami sampaikan juga terakhir tentang pembangunan ikon masjid kita. Bahwasanya kita Masjid Agung Bagus Salam dari 2 tahun yang lewat kita mempunyai ikon perencanaan pembangunan, yaitu jauh yang bisa kita tunjuk, dokek yang bisa kita kakok, layang padang jauh kita putupnya pada dokek kita. Bahwasanya kita sedang membangun menara salah satu ikon Damasraya dan ikon Prokunjung, ikon Masjid Agung Bagus Salam. Alhamdulillah kita sudah bisa lihat secara bersama, lampu sudah hidup, mic power sudah kita pasang di atas, dan kita sudah mulai pengecatan dari lantai 3, 4, 5, dan 6. Tapi tak aja ada bapak-bapak ibu sekalian, lantai 2 menuju lantai 1 belum bisa dikerjakan karena tukang kita min 1 menjelang lebaran ini sudah izin untuk pergi pulang kampung untuk menemui sanak keluarga. Jadi tukang kita terakhir kerja min 1 menjelang hari raya Idul Fitri. Tukang kita bekerja 5 tukang bangunan, 2 tukang listrik. Jadi 7 tukang kita terus menerus yang bekerja di menara tersebut. Dan juga sampai itu kondisi menara ini adalah baru berumur 2 tahun 1 bulan 3 hari sampai hari ini. Kami ulangi, umur menara kita ini sampai hari ini 2 tahun 1 bulan 3 hari sampai hari ini. Itulah kondisi pembangunan menara kita. Dari mana sumber pembangunan menara itu? Itu adalah infak, sedekah, donasi bapak-bapak sekalian. Kecuali ada satu dari Pokir Datuk Sanuno 20 juta tahun yang lalu. Selebih itu infak, sedekah, donasi kita bersama. Mudah-mudahan apa infak sedekah yang kita berikan melalui pembangunan menara ini, mudah-mudahan niat baik kita itu selagi menara itu dipergunakan, insya Allah itu akan mengalir pahalanya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembangunan menara ini beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan menara ini akan clear dan selesai dibangun. Kami yakin dan percaya karena tinggal lagi finishing dari lantai 2 menuju lantai 1, tinggal finishing minimal kalau kami perkirakan itu tinggal 5% dari 100% lagi. Jadi sudah selesai 95% dalam pembangunan, tinggal hanya 5% lagi, itu pun struktur menara. Dan juga dalam RAB Master Plan Gambar itu kita lanjut pembangunan taman menara kita. Nanti kalau panitia pengurus sepakat, uang yang kita kumpulkan nanti kita teruskan untuk pembangunan kelanjutan menara kita dan kelanjutan perencanaan taman menara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat yang kami muliakan, berapa kira-kira dana yang sudah terhimpun, yang sudah habis ditelan oleh menara kita ini? Kami sampaikan, uang yang masuk melalui menara dari bulan Oktober 2000 sampai kemarin, zuhur kemarin, itu uang yang terkumpul untuk menara 1.370.010.000 rupiah. Kami ulangi, uang yang terkumpul untuk pembangunan menara selama ini yaitu 1.370.010.000 rupiah. Itu uang masuk. Sedangkan uang keluar itu 1.370.000.000
365 juta 11.000 rupiah. Kami ulangi, uang keluar 1.365 juta 11.000 rupiah. Setelah uang masuk dan uang keluar kita kurangi, berarti kondisi posisi sekarang ini di waktu kami menyampaikan ini bahwasanya saldo menara kita yaitu 4.999.000 rupiah. Kami ulangi, saldo menara kita dalam posisi kami menyampaikan ini yaitu 4.999.000 rupiah. Bapak-bapak jemaah sholat Id yang kami muliakan, mungkin pada kesempatan ini itulah sekilas penyampaian kami. Mungkin dalam penyampaian tidak terletak pada tempatnya, mohon kami dimaafkan dalam hal itu. Dan juga perlu bapak-bapak ibu jemaah sekalian garis bawahi bahwasanya kami meminta atas nama pengurus, atas nama panitia, maklum kami ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekeliruan. Berapapun bentuk uang yang masuk di Babu Salam ini, apakah itu uang anak yatim, MDA, masjid, uang menara, mari uang yang masuk ini kita kawal secara bersama. Kami ulangi, apapun bentuk uang yang masuk di Babu Salam ini, mari kita kawal uang itu secara bersama. Mudah-mudahan dengan penawaran kita, kritikan-kritikan kita, masukan-masukan kita, kritik sehat yang kita berikan, mudah-mudahan apa nama itu kita secara bersama insya Allah akan bisa berwujud. Contoh, kabunti bisa kita semua mendaki, keluar sama menurun, poin kita sama sandang, ingin sama kita jijik. Intinya tidak ada dusta di antara kita dalam penggunaan keuangan seluruh yang masuk di masjid Babu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat Id yang kami muliakan, dan juga di samping ini mungkin setelah nanti ada penyelesaian kelanjutan bangun menara taman, kami mohon dan meminta masukan kepada jemaah sekalian, apa kira-kira rencana pembangunan kita jangka menengah, jangka panjang yang akan kita laksanakan. Beri masukan kami, apakah itu lantai ini yang banyak bocah, banyak rotak dan lain sebagainya, itu kita perbaiki, kita renovasi, ataupun yang lain-lain, tolong beri masukan kepada kami melalui jemaah kami. Bersama keluarga kami, dari kerabat kami, adik kawan kami, keluarga besar kami, khatib dan imam kami, keluarga kami yang sempat pulang kampung pada kondisi ini, kami atas nama pengurus panitia berterima kasih yang besar-besarnya. Mudah-mudahan dengan pulang kampungnya keluarga kita pada hari ini, mudah-mudahan silaturahmi kita bertambah hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sampai itu mungkin itu beberapa penyampaian dari kami. Mungkin dalam penyampaian kalau tak pada tampil, mulut salah sampai, tangan salah awal, kaki salah langkah. Bak kaji urap, atai-atai siku muatai, lakambang promosi tawa, tak cocok dan duit lantai, manusia bersifat gawat. Nak mau patut saya kali lawa di Pulau Rimbang, anak rusuh wanita dabir, kok gawat mau dalam penyampaian, mohon ditimbang kalau dosa aku dalami. Aku sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Wali dan pemerintah daerah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan selamat datang pagi pada acara sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di umum Republik Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua Bamus beserta anggota
Yang terhormat Saudara Babinsa, Kabin Kaptimas, yang terhormat Kepala Jorong Sekretariat Pekoto Berkunjung, yang terhormat para tokoh masyarakat, ini mama, alim ulama, cari pandai, Purwakandong, dan generasi muda Islam. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi penuh rahmat dan suasana yang fitri ini, mari kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lipat rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat selamat raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Salawat dan salam mana kita berikan kepada umat kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Setelah sebulan penuh menandiri dari haus dan lapar serta menjauhi hal-hal yang menahan puasa, alhamdulillah hari ini kita telah kembali menemukan jati diri sebagai hamba Allah yang fitri, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Berkat rangkaian kepada Ramadan pun kita naik makam, naik tingkat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hari ini merupakan hari kemenangan umat Islam. Kemenangan ini kita sambut dan kita peluk dengan melantunkan kalimat takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema kalimat thayyibah ini bergema, berkumandang sejak terbenamnya matahari di barat dan sore di seluruh pelosok jagat raya. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Dharma Seraya, pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua beserta keluarga dan masyarakat Dharma Seraya selalu dalam lindungan dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan semua dan kondisi terkini. Yang pertama, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, kita pupuk silaturahmi dan kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan demi terwujudnya Dharma Seraya yang maju, mandiri dan berbudaya. Selanjutnya, kami mohon doa dan dukungan Bapak Ibu semua. Semoga gelombang sisi global dan sisi dunia yang terus mengalir kemana-mana tidak sampai melanda Kabupaten Dharma Seraya, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap bisa dilaksanakan. Salah satu upaya meningkatkan perekonomian, marilah kita cintai produk dalam negeri, terutama sekali dari UMKM kita yang ada di Kabupaten Dharma Seraya. Menyikapi kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, mari kita bentengi anak cucu kita dengan filsafat adab bahasa syarat bahasa di kitabullah. Mewajibkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kami minta kepada nenek mama, alim ulama, cari pandai, gunakan dan tokoh masyarakat agar lebih waspada dan selektif terhadap adanya gerakan ajaran sempalan yang masuk ke Kabupaten Dharma Seraya. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita rayakan Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan, menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keselamatan, serta selalu menjaga keselamatan dalam berkendaraan dengan memperhatikan kelengkapan demi keselamatan diri kita, keluarga, dan orang lain agar terhindar daripada kecelakaan. Kemudian untuk menghindari kemacetan selama libur lebaran, sebaiknya kita ramaikan objek wisata yang ada di Kabupaten Dharma Seraya. Di tengah isu global yang melanda dunia pasca pandemi COVID-19, kita perlu waspada terhadap tingkat inflasi cenderung naik apabila konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sederhana serta mengurangi perilaku konsumsi berlebihan pada Raya Idul Fitri sangat diharapkan dalam rangka mencegah inflasi di Kabupaten Dharma Seraya. Sesuai dengan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia
bahwa kemiskinan ekstrim dan stunting perlu menjadi perhatian di setiap negara. Dan pada kesempatan ini saya menghimbau agar kita semua ikut andil dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Damastraya. Dengan harapan tahun 2024 kemiskinan ekstrim dan stunting ini bisa kita kendalikan. Pemerintah Kabupaten Damastraya dengan mengambil Menkumham sudah melakukan nota kesepahaman untuk pelayanan keimigrasian dan bagi masyarakat yang mau mengurus paspor. Sudah dapat dilayani di Kabupaten Damastraya dan untuk sementara dapat menyerahkan persyaratannya ke bagian hukum berupa fotokopi surat nikah, kartu keluarga dan fotokopi KTP. Terakhir, kami mengimbau kepada masyarakat agar menjalin silaturahmi, menyampaikan anak yatim dan memperbanyak infak dan sedekah pada hari yang Idul Fitri ini, dan memberikannya kepada yang benar-benar berhak menerimanya, dan jangan lupa seluruhkan zakat mal melalui Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Damastraya yang kemudian akan dibagikan kepada kerabat asnaf. Kepada para perantau yang datang dari berbagai daerah, kami ucapkan selamat datang di kampung halaman Kabupaten Damastraya. Kami mohon dukungan untuk kemajuan Kabupaten Damastraya sehingga Kabupaten Damastraya maju dan berdiri dan berbeda dan maju kita. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf dan batin. Mari kita ikuti pada Idul Fitri yang penuh keseriusan. Semoga berkah Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Damastraya, Kepala Kampung Kerajaan Sejenak Ekonomi. Demikian yang kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bendahari, Bapak Iskan Sarjana Ekonomi yang menyampaikan laporan resmi dari pemerintah daerah. Bapak Ibu yang dihormati, insyaallah kita akan pengumpulan infak yang insyaallah dipimpin langsung oleh Dr. Katib kita, Dr. Haji Madu Chandra SAG, MHG, MH CTN. Namun sebelum itu izinkan kami laporkan uang yang kami terima malam tadi. Total amal dunia angkat bukit 1.500.000 Allah untuk kedua orang tua 500.000 rupiah. Global studio anak yatim 970.000 rupiah. Hamba Allah 300.000. Zakat mal dari Bapak Haji Anto dan Haja Emi Wazubni 5 juta rupiah. Kemudian zakat mal dari Alfasoni Putra 1 juta rupiah. Dari Bapak Haji Azwar 1.300.000 rupiah. Kemudian dari Ibu Ija, Ibu Haji Ida yang diniatkan palanya untuk almarhum suaminya Bapak Haji Am 1 juta rupiah. Ibu Anrifal yang diniatkan palanya untuk kedua orang tuanya sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian Tok Rozal 1 juta rupiah untuk masjid 400.000. Menara 300.000 untuk anak yatim 300.000 rupiah. Kemudian pun kami terima barusan dari F dan An Jaya Motor infak 5 juta rupiah. Kemudian Ruby Kaila 1 juta rupiah. Klinik Zara 500.000 rupiah. Zakat mal mata air sebanyak 1.500.000 rupiah. Kami mohon kepada Bapak Dr. Madi Chandra untuk memandu pengumpulan infak amal Allah 50.000 rupiah. Silakan nanti dibantu kepada panitia masjid Darul Ikhwan Nurul Wahab. Insyaallah kita barangkali 20 menit pengumpulan dana, termasuk ibu-ibu di belakang, termasuk yang di atas. Amal Allah 300.000 rupiah. Chandra perlu mohon dibantu untuk pengumpulan infak. Alhamdulillah, Allah 50.000 rupiah. Insyaallah ini tercatat dan tertulis Pak. Barangkali insyaallah 20 menit ke depan kita akan pengumpulan infak. Dan kita tahu pengumpulan infak insyaallah akan dibagi menjadi 5 masjid.
Rp50 pengiriman untuk kedua orang tua. Allah Rp100.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu ndak lamu-lamu kalau Bapak Ibu copet mangaduakan dari satu ke di tadi. Hari itu adalah hari kelulusan, lulus dari puasa Ramadan, lulus dari pelatihan Ramadan, dan tujuannya adalah menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah ini apa itu lah menjadi orang bertakwa atau enggak? Salah satu tanda-tanda orang bertakwa dan paling nomor satu, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang suka berderma, berinfak, berwakaf, membantu orang lain, bersedekah. Itu tanda-tanda orang bertakwa yang menjadi tanda lulusnya mereka dari puasa Ramadan, dari ibadah bulan Ramadan. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Setelah Pak Panitia ikut nak cope awak tangguh godang ikan kakap, tangguh rape, suduhnya langsung sekali. Dari Abu 1 juta. Dari Alhamdulillah. Dari khatib kita Dr. Haji Mardi Chandra SAG MAG MH CPN 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Haji makasih. Terima kasih. Itu dari Dawan itu udah mau kilo 1 juta, harus ada 10 kali lipat dari Abu. Dari Toko Mas Mutiara 1 juta rupiah. Makasih Pak Haji. Mudah-mudahan lancar terus usahanya. Ada yang lain Pak Ibu? Bapak Ibu, ada cerita, ada suatu Masih ada silakan. 50.000 dari Malang. Silakan terus lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada orang dermawan inyo bersedekah Untuk kedua lagi 50.000 ya. 500.000. 100.000 untuk kedua orang tua. Terima kasih. Alhamdulillah. inyo orang kayo rayo, kemudian rezekinya banyak tapi baik pak. Tidak mencari waktu banyak baik pak, nyo lagi ke masjid, nyo lagi ke sekolah, nyo lagi ke anak yatim. Jadi ada orang yang protes. Apa Allah 50.000 ya. Apa Allah 50.000. Alhamdulillah. Protes pak. Apa nak ibu jo harus tua pak? Jo binti apa? Pak agi bukan sodo. Agi ke sekolah, agi ke masjid, agi ke anak yatim. Dah ibu pak, agi dah binti. Dah bapak paling harus binti apa tu? Siapa tu? Di karena aku ibu, di karena aku sayang, Johar tua buku, aku buat dia kan kamu saji, buat dia kan anak yatim, buat dia kan orang miskin. Apa itu? Ampun nama dia sebenarnya, ampun titipkan, titipkan kamu saji. Besok di akhirat, habis kau terima balik, nyo adia, nyo balik di Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tu pak? Jadi kok sayang apa ibu, kalau bapak ibu, titip ke pengurus ini. Nah, bapak dan ibu. Silakan ibu-ibu kami di belakang. Yang di samping kiri, kanan dan belakang ibu-ibu kami silakan. Allah 50.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di luar, bapak ibu, semoga pahalanya lebih besar. Amin. Amin. Lah mulai ini, mulai panen. Pada ibu. Ya silakan panitia, tolong yang di lantai 2. Lantai 2, baik itu ibu-ibu kami bapak yang di lantai 2 silakan. Ya. Bapak dan ibu, dalam cerita Nabi, dalam sabda Nabi, uang nyelamati, maenge-enge diminta balik ke dunia Bapak ibu. Marenge-renge. Lalu Nabi cerita, kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Satu saja tujuan mereka, supaya ingin bersedekah. Awalnya masih ibu, Pak Ibu,
ketika nyawa masih di badan, diberi harta, diberi kekayaan, diberi kelapangan oleh Allah, mari kita kaduakan, mari kita infakkan sebanyak-banyaknya di jalan Allah, dan itulah yang untuk kita bagi. Hati-hati, lantai 2 hati-hati. Silakan, lanjut lantai 2 silakan. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, silakan kita kumpul lantai 2. Ibu-ibu bagaimana ibu lantai 2? Jadi dua infakkan itu Bapak Ibu juga akan melindungi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, melindungi kita dari musibah, dari kecelakaan, melindungi kita dari segala macam bencana. Aku ada cerita di zaman Nabi Sulaiman. Ada di zaman Nabi Sulaiman itu, uang itu kojonya manangkok buruang. Jadi buruang itu lomak dagingnya Ibu. Burung anak-anak burung itu ambil itu goreng. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu binatang-binatang kan bisa mengadukan Nabi Sulaiman baca itu. Akhirnya burung itu malah baca itu lah Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, aku tiap anakmu abi ngambil uang tua, tolonglah aku Nabi katanya. Lalu kata Nabi Sulaiman, ayolah jadi nyutus dari Nabi Sulaiman jin dan paling kejam. Apa kata Nabi Sulaiman ke jin itu? Hai jin, tolong engkau kawal sarang burung kau. Wah ada orang tu ambil, engkau patahkan tangannya, patahkan kakinya, hampirkan ke bumi. Bapak dan Ibu, hero-nya yo Ibu. Labana lo burung kau lantai berjalan waktu ambil ke situ. Hero-nya sebelumnya berjalan tu tadi, ada orang minta-minta, hanya bersedekah Bapak Ibu. Dia bersedekah kau tadi, Allah firmankan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunkan malaikat untuk melindungi, mengawal orang itu, kata malaikat. Kemudian utuslah malaikat mengawalnya kiri dan kanan. Waktu mengambil burung tadi, kalau ambilkan izin dan paling jahat oleh iblis yang paling jahat, timbullah malaikat tadi mengawal. Bukan uang konen yang diambil, tetapi jin tadi hempaskan, lemparkan oleh malaikat ke bumi sehingga betul-betul hancur lebur badannya. Rumah lapor kembali burung tadi. Hai Nabi Sulaiman, engkau lah mengutus jin engkau yang paling kuat, paling jahat untuk mengawal sarang burung aku, anak-anak aku. Ternyata orang itu masih bisa mengambil anak-anak aku. Lalu dia panggil Nabi Sulaiman, Pak, hai manusia, apa amalan engkau sehingga engkau tidak bisa dicelakakan oleh jin yang paling jahat sekalipun? Kata orang tadi, wahai Nabi Sulaiman, rasoda dodo, cuma sebelum aku menangku anak burung aku bersedekah. Kata Nabi Sulaiman, mungkin di sedekah engkau pula Allah kawal engkau dengan para malaikatnya, diberi engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah Bapak Ibu, itu momen yang paling tepat bagi kita, momen dan saat yang paling tepat. Di dalam Al-Quran disebutkan masalul lazina yunfiqu fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habba innallaha yudha'ifu liman yasha. Seperti orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, seperti menanam satu biji benih, tiap benih tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Artinya, Bapak Ibu masyarakat dibalik 700 kali lipat, dan di hari ini Bapak Ibu dilipat gandakan lagi beribu-ribu kali lipat. Kenapa? Karena ini hari yang paling mulia, hari besarnya umat Islam sedunia. Nah, sudah Pak Terus? Kalau sampai habis itu Pak training ke pengurus kan? Ini informasi dari hamba Allah Rp300.000 dari Ririn Jaya Murni untuk menara Rp1 juta. Alhamdulillah. Dari hamba Allah Rp200.000. Alhamdulillah. Dari keluarga Jaya Murni untuk menara diniatkan untuk
juta rupiah. Barakallah. Dari Haji Saiful Rika 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Dari hamba Allah 500.000 rupiah. Lanjut. Bapak dan Ibu, kalau ada PT boleh dilaporkan ke dia dulu. Ini kan tiga di HP-nya Bapak Ibu. Nah, di HP dia diganti keluar PT sekali. Jadi Pak Pengurus 5 menit lagi. Waktu kita sudah sip, tinggal 5 menit lagi. Jadi lupa itu, aku sorokan sampai itu sampai rumah deh. Saya Ustaz. Itu. Sama kita cari pengurus sampai terbarang lo. Mumpung masih ada waktu 5 menit ke depan, kita infak terbaik kita. Silakan. nggak ubah suasana nih. Kok detik-detik menentukan kok. Beko sudah kok sedekah buka balasan mulai. Nilainya buka. Bapak dan Ibu. Ibu kami bagaimana? Apa dihitung langsung? Apa langsung ke depan? Untuk sementara berapa ibu dulu? Udah dapat informasi berapa juta? 6 juta. Sementara ibu-ibu kita 6 juta rupiah. Pak, bawah. Ya. Bapak-bapak baru 10 juta rupiah. Ibu-ibu dia kalah oleh bapak itu lagi lebih ibu. Begitu kalah oleh bapak sudah 10 juta rupiah. Ibu-ibu baru 6 juta. Dan sampai kalah minimal bodoh orang Ustaz. Yang di luar lah, di luar. Silakan lanjut terus. Ya. Tinggal 5 menit ke depan. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu dibeli. Itu tadi jumlah Hati-hati kembali dengan hati-hati pada komiti. Jadi terima kasih tim kami yang di atas, terima kasih. Lanjut kau masih ada jo pantau-pantau perempuan dari Soma sampai pantau-pantau perempuan saudara. Yang penting nawaitunya jangan tidak sampai tersaluran. Silakan Ustaz. tangguh raketnya apa? Ya, tangguh rapi langsung. Tangguh raket selalai. Maaf. Tangguh rapi dari PT Sibu sampai PT 1000. Karena PT Sibu itu mencukupi untuk pembangunan menara itu. Kalau dari PT Sibu itu tidak dicukupi dia dong. Ya. Nang kete dan godang dan doakan apa jam dibawa balik lagi. Nela tabok kama soji tadi, ditinggal lagi mas soji nak berkah no. Sementara bapak-bapak naik 20 juta. Hamba Allah 50.000. Dari depan sudah 20 juta. Bapak-bapak di depan sudah 20 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kami bagaimana? Boleh dulu lah. Itu juga masalah harga diri kok. Ditanya juga bapak dapat baru salam. Kok ingatnya, berarti imannya gitu kan masih lemah, ya kan? Masih belum ada orang-orang yang mampu. Jadi dengan begitu harga diri, ya martabat masyarakat itu sadonya itu pacoliakan di hayayo dan suci kepada itu. Ya, bapak-bapak, kami sampaikan zakat mal dari Reni Sapril, uang gajah 500.000 rupiah. Baik Bapak Ibu, menutup pengumpulan info ini saya sampaikan antara khutbah dengan sholat itu satu kesatuan. Kalau Bapak Ibu sudah sholat tapi tidak khusyuk mendengarkan khutbah, itu sholat tadi juga tidak berpahala dulu. Jadi antara khutbah dengan sholat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin nanti khutbah pun tidak lama sampai 50 ini paling lama supaya apa? Ambo menjago supaya ibadah Bapak Ibu itu betul-betul mabrur dan makbul. Hadirin demikian. Nun wal malam wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi, sumbangsi kita, donasi kita, infak sedekah kita, mudah-mudahan ini salah satu amal terbaik kita. Bagi uang yang belum di-store ke depan, tolong di-store ke depan, atau ada yang menghandle uang tersebut. Komite sudah kumpulkan saya, atau kami. Tolong, yang di luar, uang yang di samping kanan, samping kiri, atas dan belakang, tolong
dikoordinir oleh panitia. Oke, terima kasih banyak. Dari Bogorani 1 juta rupiah. Terima kasih Pak Haji. Demikian hanya maaf, insyaallah Imam Khatib Menteri Askari lagi Al-Hafiz. Hanya maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan salat sunnah Idul Fitri, sedikit kita jelaskan tata caranya. Salat sunnah Idul Fitri ini hampir sama dengan salat-salat sunnah lainnya, hanya saja yang membedakan pada tiap rakaatnya kita membaca takbir. Di rakaat yang pertama kita membaca 7 kali takbir, dan di rakaat yang kedua kita membaca 5 kali takbir. Dan di sela-sela takbir kita disunahkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Untuk lafaz salat yang salat sunnah Idul Fitri ini, usalli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kita luruskan shaf dan kita rapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Walhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Nenek Mama alim ulama jadi pandai, ibu-ibu bundokan uang. Yang terhormat pengurus masjid, yang terhormat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pertama sekali puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salam dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini sebagian besar umat Islam kembali kepada jalan kesucian, kembali merayakan kemenangan setelah lulus dari latihan-latihan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin, pada hari ini hilal dengan wujudul hilal
terhitung 1 derajat 58 derajat. Artinya bulan itu sudah ada, tetapi masih kecil. Dan semua orang mengakui bulan itu ada. Lahir bulan baru pada hari ini, tetapi pemerintah kita juga mengakuinya. Tapi mereka menunggu bulan itu lebih besar, sampai besok hari sudah menjadi 15 derajat. Kalau 15 derajat Pak, tanggal 2 itu Pak. Tetapi kita berkewajiban saling menghargai, saling menghormati sesama umat Islam. Jangan saling menghina dan jangan saling menghujat. Ada kalanya ini merupakan suatu cara bagi orang untuk mengadu domba kita umat Islam. Boleh? Paham? Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Judul khutbah kita pada pagi yang singkat ini adalah Istiqomah pasca Ramadan. Judul itu tidak boleh dipakai di urang jahe, di urang maksiat, haram hukumnya. Ya Pak, kau tidak boleh istiqomah dalam kejahatan? Tidak boleh. Judul ini hanya boleh dipakai oleh orang-orang berbuat baik, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, dan dia harus istiqomah. Lalu kalau kita tanya, apa hukumnya istiqomah itu? Istiqomah itu hukumnya adalah wajib. Kalau Bapak Ibu istiqomah, husnul khotimah, dilindungi sampai mati, mengakhiri kehidupan ini dengan sangat baik. Kalau Bapak Ibu tidak istiqomah, Bapak Ibu mendapat gelar su'ul khotimah, mengakhiri kehidupan dengan bad ending, dengan kejahatan, dengan tidak baik. Oleh karena itu, husnul khotimah berasal dari istiqomah, dan istiqomah itu wajib hukumnya bagi orang-orang beriman. Malahan ada seorang sahabat Nabi namanya Sufyan ibnu Abdullah. Dia bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami ya Allah, ya Rasulullah, suatu ajaran yang merupakan intisari dari ajaran Islam, padat, singkat, universal, mencakup semua kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu bertanya-tanya lagi, katanya. Oh, kata Nabi, kalau begitu jawabannya satu kata. Apa kata Nabi Pak? Beriman dan istiqomalah. Beriman dan istiqomalah. Kamu niscaya akan selamat di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu wajib bagi kita seluruhnya untuk istiqomah di dalam kebaikan kita ini. Ada beberapa keuntungan istiqomah. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih. Orang-orang yang beristiqomah tidak pernah takut dan tidak pernah sedih, karena Allah mendatangkan keamanan, kenyamanan kepada mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Ala takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita selalu beristiqomah dalam kebaikan, di dalam amal soleh kita, sesuai dengan arti istiqomah itu. Kalau kita terjemahkan, istiqomah itu artinya konsekuen, konsisten, teguh pendirian, sekali beriman tetap beriman, sekali beribadah, beribadah selamanya, sekali berbuat baik selamanya, tanpa putus sampai mati dipisahkan. Ini yang pertama. Orang istiqomah tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah cemas. Yang kedua, dianugerahi kesuksesan dalam hidup. Kalau ingin sukses, istiqomah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ma tastai anfusakum. Orang-orang yang beristiqomah itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan,
mata daun dan apa-apa yang dia doakan. Dia inginkan, dia doakan, dia minta, dia pasti dapat. Kuncinya dia adalah istiqomah. Dan yang ketiga, keuntungan istiqomah itu adalah diberi kekuatan untuk selalu sabar karena tekadnya untuk selalu di dalam Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu istiqomah bertekad, Bapak Ibu akan ditanamkan sifat sabar ke dalam hati Bapak Ibu oleh Allah. Karena Bapak Ibu itu sudah berniat, sudah komitmen bahwa saya akan selalu meramaikan masjid, saya akan selalu menebar kebaikan, saya akan selalu menjadi orang soleh, orang soleha. Dan apa yang terjadi? Allah tanamkan di hati Bapak Ibu rasa sabar yang tidak terbatas. Yang keempat, diberi ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjaga mereka dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima, dijamin masuk surga sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 32. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, bergembiralah kalian kata Allah dengan surga yang telah Aku janjikan kepada orang-orang yang istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu kita sudah meyakini pentingnya istiqomah. Yang sekarang menjadi pertanyaan kita, mampu tidak kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan ini? Nah, di dalam ajaran Islam ada beberapa kiat, beberapa cara untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Yang pertama adalah luruskan niat dan pakailah keikhlasan. Ada jemaah yang bertanya, kemarin saya ceramah juga di Masjid Raya, Pak Ustadz, bagaimana menghadapi orang-orang munafik? Pak Ustadz, bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak menghargai kita? Jawabnya adalah luruskan niat dan ikhlas. Bapak Ibu kalau ikhlas, Bapak Ibu akan pasti istiqomah. Ada orang Bapak Ibu contoh ini ya, dia menyumbang ke masjid, membangun ini, membangun itu. Lalu ketika ada sesuatu yang penting, rapat dan sebagainya, dia tidak diundang, lalu dia marah. Oh, tidak tahu dia. Padahal saya banyak menyumbang, kenapa saya tidak dibilangin? Kenapa nggak disampaikan kepada saya? Kenapa tidak minta restu saya? Dia tidak istiqomah, tidak datang lagi ke masjid. Apa itu kuncinya? Kuncinya dia tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas, dia pasti istiqomah dalam berbuat baik. Ada orang baru saja berbuat baik, yang teringat oleh dia, apakah dia akan membalas kebaikan kita? Apakah dia akan membalas kebaikan saya? Kalau bahasa awaknya, alawak tolong inyo, jangan kamu badai bunuh oleh terima kasih tidak dong. Itu tidak istiqomah Pak. Kenapa terjadi Pak? Tidak ikhlas Pak. Nah, bagaimana kita harus istiqomah? Kita ikhlaskan. Kalau kita membantu orang lain, jangan berharap langsung dibalas oleh orang itu. Kita berbuat baik bukan karena orang Bapak Ibu. Kenapa? Allahumma anta maksudi wa ridhaka maslubi. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kami maksud ya Allah, dan keridhaan-Mu lah yang kami tuntut. Kalau sudah begini Bapak Ibu dipastikan istiqomah, selalu berbuat baik tanpa melihat apakah dibalas oleh orang atau tidak. Ini kuncinya, kiatnya yang pertama, niat kita kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang istiqomah. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang baik. Itu tidak mencari kawan, tidak memilih-milih kawan Bapak Ibu. Tetapi agama memerintahkan supaya terjaga keimanan kita, terjaga akhlak kita, terjaga ibadah kita, bergaul
bergaullah dengan orang-orang soleh, bergaullah dengan orang-orang baik. Makanya apa Ibu? Kalau kampung awak guna elok, perbaiki lingkungan dulu. Kalau lingkunganlah banyak narkoba, nanti tidak narkoba menjadi narkoba, ya Pak Ibu. Kalau lingkungan itu tidak banyak sekolah, dan sekolah tadi berhenti itu sekolah. Kenapa lingkungan? Dan itu juga berbahaya bagi anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yahwidani aw yunassirani aw yumajjizani. Setiap manusia itu dilahirkan ke dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tanpa dosa, tanpa khilaf. Tetapi lingkungannya lah yang membuat dia menjadi orang jahat, menjadi pembuat maksiat, menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Oleh karena itu kewajiban kita, Pak, kita bentuk dulu lingkungan kita ini menjadi lingkungan baik. Insya Allah akan lahirlah generasi-generasi yang baik, termasuk istiqomah kita, keimanan kita terjaga sampai maut menjemput kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga, caranya menjadi orang istiqomah itu adalah berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkanlah imanku ya Allah, istiqomahkan hatiku, jagalah aku supaya selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Kita minta pertolongan Allah supaya menjaga keimanan kita, Bapak Ibu, menjadi orang soleh, orang beriman dari dunia sampai ke akhirat. Demikian, mari kita akhiri khutbah kita ini dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i lil amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kepada panitia yang membuka simpan di luar dan di belakang, mohon segerakan ke depan karena sedang dilakukan perhitungan. Kepada yang kantong-kantongnya yang di belakang atau di atas, kalau masih ada tolong dicek ulang untuk disatukan.